desa mungkin ada saja. Kalau di KUA itu pemberdayaan Pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan ekonomi. kalau itu kan untuk keluarga kok ada pemberdayaan ekonomi. Sekarang begini, kita itu ada 9 penyuluh agama Islam yang masing-masing kita punya tugas. Misalkan seperti saya keluarga Sakinah, terus kemudian ada juga bidang produk halal, ada juga bidang PTQ, baca tulis Al-Quran. Kemudian ada juga yang barusan tadi sesi pertama itu moderasi beragama. Kemudian ada lagi bidang wakaf, ada lagi bidang zakat. Kalau pemberdayaan ekonomi untuk umat itu ada juga. Terus kenapa kok bisa di KUA ada bidang-bidang tersebut, ya kan? Nanti tugasnya penyuluh itu kan memberi penyuluhan, pengarahan yang masing-masing kita itu punya binaan di desa. Di sini ada 15 desa, kebetulan kecamatan Babatan. Jadi setiap penyuluh itu akan memegang 2 desa. Berkaitan dengan itu, makanya kita memasukkan materi-materi kita itu di binaan kita masing-masing, begitu. Jadi di desa, bukan di KUA-nya. Jadi begitu. Kalau di KUA-nya itu ya yang mengurusi perihal perkawinan, kemudian talak, cerai, rujuk, pernikahan di bawah anak, di bawah umur, terus kemudian ya wakaf, ya zakat, bisa diurus di kantor. Tapi kalau yang seperti tadi pemberdayaan umat itu adalah pekerjaannya penyuluh untuk di binaannya masing-masing, begitu. Pemberdayaan ekonomi itu program-program yang biasanya dilaksanakan itu seperti apa? Oke, kalau pemberdayaan ekonomi berarti harus ada kerjasama dengan desa. Misalkan desa apa yang kita pegang, nggak usah jauh-jauh deh, misalkan desa Pondok ya, desa Pondok atau desa Babatan sendiri. Berarti kita kerjasama dengan desa. Kemudian bagaimana caranya? Di desa itu pasti ada UMKM-nya, ya kan? Nah, UMKM yang ada di desa itu biasanya kita bantu dalam hal apa? Ya, dalam hal proses sertifikat halal yang sekarang yang dari tahun 2023-2024 sedang digaung-gaungkan sama Kementerian Agama, bahwa proses sertifikat halal ini gratis. Jadi setiap produk makanan kalau sudah bersertifikat halal itu boleh dipasarkan. Nah sekarang limitnya, kuotanya kan sudah hampir habis nih. Jadi sekarang kalau ada UMKM atau warga desa yang punya produk makanan atau produk minuman apa saja, kalau belum bersertifikatkan halal tidak boleh beredar, dan kalau sekarang mendaftarnya akan berbayar sekitar 3-5 juta. Nah kemarin karena itu programnya Kemenag, kemarin kita lagi gencar-gencarnya mencari pengusaha di bidang makanan, UMKM. Kita bantu proses menuju halal. Jadi nggak hanya manten tok yang dihalalkan, tapi itu tadi makanan, minuman itu ya menuju halal, itu yang bisa kita bantu kemarin. Jadi ya otomatis kalau sebuah produk makanan sudah ada label halalnya, dia kan bisa masuk di supermarket, masuk di swalayan, bisa malah sampai dipasarkan secara online. Kan biasanya pembeli atau konsumen kan suka bertanya toh, emangnya makanannya sudah halal mbak? Terus ini misalkan apa yang sih yang dijual sambal pecel, sudah berlogo halal belum? Sudah ada sertifikatnya belum?
otomatis juga membantu perekonomian masyarakat dalam memasarkan produk makanannya. Seperti itu. Berarti pemberdayaan ekonomi itu juga butuh dukungan dari pihak-pihak lain gitu. Iya betul. Seperti juga misalkan dinas sosial bisa juga ada di dalamnya. Kenapa dinas sosial? Nah, kita punya produk nih, kita punya apa namanya sudah berlabelkan halal, tapi saya garap oranye. Nah, ya kan? Berarti kita butuh merekrut orang lain. Bisa juga dinas sosial, misalkan mengadakan apa namanya diklat bagi anak-anak atau orang-orang yang pengangguran nih. Nah, kita berdayakan supaya mau bekerja ini gimana. Terus sebagian dari penyuluh itu kerja juga di lapas. Nah, kita juga ada sharing di sana bagaimana caranya setelah mereka keluar nanti mereka punya bekal. Misalkan kita kerjasama dengan PU itu yang punya usaha, misalkan Mbak tolong dong diisi di lapas itu bagaimana caranya membuat misalkan yang kita gampang-gampang aja ya keripik singkong. Misalkan keripik singkong itu bukan hal yang berat tapi kan apa namanya butuh teori sampai bisa diamalkan kan banyak teorinya. Yaitu bagaimana caranya memberdayakan orang-orang yang tadinya ada masalah. Bukan kita nggak bisa ya begitu saja percaya sama orang yang baru keluar dari LP nih. Nah, itu kita kerjasama dengan pihak yang lain, Kementerian Agama yang mengeluarkan si halalnya, kemudian dinas sosial yang membantu proses apa namanya pembelajarannya, pengolahannya itu tadi. Jadi sebenarnya nggak bisa kita mau jalan sendiri. Jadi harus saling. Seperti itu. Untuk apakah tujuan dari program tersebut itu apa hanya tertuju pada setiap warga yang memiliki usaha, apa juga ikut membantu warga yang begini, kalau bagi warga yang kurang mampu, bagaimana caranya? Yang pertama, dia rekrut dia supaya dia mau bekerja di yang punya PU, ya kan? Nah, si PU-nya mencari karyawan yang mau bekerja, bagi masyarakat yang kurang mampunya ya, dia mencari pekerjaan. Otomatis kan saling kerjasama. Ya begitu. kayak simbiosis. Ya, simbiosis pasti. Gimana pun manusia kalau masih bernyawa pasti butuh namanya orang lain. Pasti butuh partner, pasti butuh orang jualan aja. Kalau nggak ada yang beli gimana coba? Nah, otomatis dia kan tidak bisa membayar karyawannya. Nah, bagaimana supaya jualannya laku? Ya dipromoin. Bagaimana caranya promo? Boleh siaran lewat apa namanya nih media sosial. Boleh juga mengadakan bazar, misalkan di Jalan Baru bazar. Pemberdayaan ekonomi merupakan proses dinamis yang memungkinkan individu, kelompok atau masyarakat meningkatkan kemampuan dan kesempatan dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan berkelanjutan. Melalui pendidikan, pelatihan, dan akses ke sumber daya, masyarakat dapat mengembangkan kewirausahaan, inovasi, dan produktivitas sehingga mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Tujuan dari pemberdayaan ekonomi yaitu sebagai pengembangan usaha lokal, peningkatan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi menjadi kunci untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan ketergantungan, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat. Dengan strategi yaitu pelatihan kewirausahaan, akses ke kredit mikro, pengembangan infrastruktur, pemasaran produk lokal, dan pemberdayaan
perempuan, dan kelompok rentan masyarakat. Manfaat ekonomi. Ekonomi memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi masyarakat maupun negara. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 4 manfaat utama ekonomi. Yang pertama, ada meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas dapat dilakukan melalui investasi dalam teknologi maupun infrastruktur. Dengan adanya inovasi dan peningkatan efisiensi, sektor-sektor ekonomi dapat memproduksi lebih banyak barang dan jasa dengan sumber daya yang sama, sehingga meningkatkan output nasional. Peningkatan produktivitas ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, membuka lapangan kerja. Salah satu manfaat dari pembangunan ekonomi adalah penciptaan lapangan kerja. Sesuai ekonomi yang tumbuh, perusahaan-perusahaan yang baru akan bermunculan dan perusahaan yang lama akan memperluas operasionalnya, yang mana itu memerlukan lebih banyak tenaga kerja. Hal ini membantu mengurangi angka pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Yang ketiga, mengurangi urbanisasi. Pengurangan urbanisasi itu dapat dilakukan dengan pembangunan ekonomi yang merata di berbagai wilayah. Ketika lapangan kerja dan peluang ekonomi tersedia di daerah pedesaan, masyarakat cenderung tidak berpindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Ini membantu menjaga keseimbangan demografis antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta mengurangi tekanan pada infrastruktur kota. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat. Ilmu ekonomi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu ekonomi yang mempengaruhi kehidupan keseharian mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ekonomi, individu dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dalam hal konsumsi, investasi, dan perencanaan keuangan. Kesadaran ini penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih proaktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Secara keseluruhan, manfaat-manfaat ini menunjukkan bagaimana ekonomi dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun masa depan yang lebih baik. Selanjutnya ada contoh program pemberdayaan ekonomi. Yang pertama, program pembangunan ekonomi desa. Pembangunan ekonomi desa itu seperti pembangunan desa wisata, pemanfaatan energi seperti air dan angin. Terus yang kedua ada koperasi dan lembaga keuangan mikro seperti koperasi unit desa, koperasi pertanian, dan badan usaha milik desa. Yang ketiga, program pemberdayaan perempuan. Dalam program ini terdapat pelatihan keterampilan dan kewirausahaan seperti pelatihan kuliner, pelatihan kreativitas, dan lain-lain. Yang keempat, ada program pengembangan industri kecil dan menengah. Itu seperti pengembangan UMKM, pelatihan manajemen usaha, dan pelatihan teknologi produksi.